Hai teman-teman sekalian, di pembahasan soal tryout SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020 bagian kedua ini, saya akan memberikan ya cara-cara cepat untuk dapat mengerjakan soal atau mengeliminasi jawaban yang salah. Jadi ikuti pembahasannya. Kita mulai dari nomor 6. Oh dear, I forgot to bring my dictionary. That's alright, I blank blank you mind. Ya, di sini kita harus memang menerjemahkannya. Oh sayang, oh teman, aku lupa membawa kamusku. That's alright, itu tidak apa-apa. I titik titik you mind. Tentu harus ada ya kata kerjanya di sini lend meminjamkan. Tentu logikanya akan ya. Saya akan meminjamkan kamu punya saya. Jadi untuk jawaban D dia pasti salah karena tidak ada kata akan. Alright. So bagaimana dengan jawaban A? Will be landing ya. Biasanya ini waktunya spesifik. Lalu bagaimana antara B dan C? Di sini untuk C ya, untuk C biasanya sudah direncanakan sebelumnya. So the right answer for number 6 is B. Okay? Next for number 7. Ya, untuk nomor 7 ini teman-teman sekalian, kita ibaratkan ini reading comprehension ya. Langsung kita lihat ya pertanyaannya ini ya. Oke. Okay. He blank blank in this company for years. Oke. Okay. Jadi ada kata selama bertahun-tahun. Ini merupakan ciri-ciri perfect tense. Baik itu present perfect atau past perfect. Jadi yang mana di sini ada perfect, yaitu ada kata had atau has dan kata kerja bentuk ketiga. Ini kata kerja bentuk ketiga ada had-nya ya, ini bisa pilihan. Ini ada has ya, ini termasuk kata kerja bentuk ketiga ya teman-teman ya, been. Jadi pilihannya antara B atau D ya. Inilah yang saya maksud dengan mengeliminasi di pembahasan soal SKB bahasa Inggris ini ya. Lalu bagaimana kita menentukan antara B dan D? Tentu kita kembali kepada soal. Ya, kita baca soalnya. Anwar was promoted president of your company last week, wasn't he? Ya, berarti ini artinya dia tidak lagi promoted presiden, ya, presiden dari perusahaan yang dipromosikan. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa dia sudah menjadi presiden, bukan dipromosikan lagi, dia sudah diangkat. Maka di sini I'm glad he was ya, dia titik-titik in this company for years. Maka di sini yang paling memungkinkan adalah dia sudah dan masih bekerja di perusahaan ini selama bertahun-tahun. So the right answer for number 7 is D, has been working ya. Jadi ini adalah bentuk dari tensesnya present perfect continuous tense. Now we are going to number 8, nomor 8. Ya. Di sini langsung kita baca C yang ada titik-titiknya. C blank blank a new watch. Dia titik-titik sebuah jam tangan baru. Kata kerjanya adalah promise, menjanjikan dalam bentuk aktif. Oke. Sekarang coba kita masukkan di sini menjanjikan. Dia menjanjikan sebuah jam tangan baru. Oke. Sementara C, kita lihat C ini adalah refers to Anita. Anita is looking forward to her birthday. Anita sedang menunggu-nunggu ulang tahunnya, ya. Apakah masuk akal jika kita lanjut? Anita sedang menunggu-nunggu ulang tahunnya karena dia menjanjikan sebuah jam tangan baru, ya. Biasanya yang ulang tahun itu dijanjikan. Makanya dia sangat menunggu-nunggu ulang tahunnya. Jadi nomor 8 jawabannya pasti dalam bentuk passive voice, kalimat pasif. Yang mana di sini masuk dalam kalimat pasif? Oke. Yang pertama ada be-nya, ya, ada be-nya. Lalu yang kedua ada verb 3-nya. Oke. Jadi yang ada be-nya, ini ada be-nya, ini ada verb 3. Ya. Oke, kalau di sini dia di sini sebagai maksud saya di sini ada dia kata kerja ing, berarti dia continuous. Ya, jadi the right answer for number 8 is D. Dia sudah dijanjikan, has been promised. Ya, kalimat
pasif ya, bertensis present perfect. Oke. Next for number 9. Ya, itu nomor 9. My friend said, I've never seen such a good film. Aku belum pernah melihat film sebagus itu ya. Aku belum pernah melihat film sebagus itu. From the above statement, we may conclude that ya, dari pernyataan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ya, langsung aja kita sendiri menyimpulkan ya. Kalau kita mengatakan, oh, tentu setelah biasanya kita setelah melihat sesuatu yang bagus, kadang kita mengatakan, oh, baru kali ini aku melihat yang sebagus itu. Ya, bisa juga kita katakan, aku sebelumnya tidak pernah melihat yang sebagus itu. Ya, tentu nanti dia akan menjurus ke sana ya. Kita perhatikan pilihan A, he has never seen bad film before. Dia belum pernah melihat film yang buruk, tidak nyambung. B, it was the first time he went to see a film. Ya, tidak nyambung juga. Ini adalah pertama sekali dia menonton film ya. Kurang tepat. C, this is the best film he has ever seen. Ini adalah film yang the best, yang terbaik yang pernah dia lihat. So the right answer for number for number 9 is C. Okay? We are going to next for number 10. Ronald moved to this town last year. Okay? Ronald moved to this town last year. We can say that he blank blank in this town for a year. Ya. Di sini kembali lagi rekan-rekan sekalian, perhatikan ada kata for. Ya. Di sini kembali kita bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Kata kuncinya adalah for a year, selama 1 tahun ya. Jadi kalau ada kata for, maka dia harus dalam bentuk perfect, bisa present perfect, bisa past perfect. Yang mana tidak perfect kita eliminasi ya. Ini salah, ini salah. Oke. Kembali lagi, apakah kita menggunakan present perfect atau past perfect? Lalu kita kembali ke soal. Ya, Ronald moved to this town last year. Ronald pindah ke kota ini tahun lalu. Ya, kita bisa mengatakan bahwa berarti dia sudah tinggal di sini selama 1 tahun. Oke, dia sudah tinggal di sini selama 1 tahun. Di sini tidak ada dikatakan dia pindah dari kota yang sudah dia tempati lagi. Oke, so this is the right answer. Oke, B. Dia sudah tinggal di sini selama 1 tahun. Next, for number 11. Ya, for number 11, kita baca soalnya. Which painting will be exhibited tomorrow? Ya. Lukisan yang mana? Which painting, lukisan yang mana yang akan dipamerkan ya? Dipamerkan besok. Kita masih belum tahu. We don't know yet. Kita belum tahu. They blank blank by a team. Ya. Kata kuncinya di sini adalah by. Ya, kembali lagi dalam bentuk passive voice. Ya. Yang mana yang passive voice menjadi pilihan, yang bukan passive voice kita eliminasi, ya. Di sini bukan passive voice, salah. Still selecting bukan passive voice, salah. Sekarang pilihannya ya B dan C. Oke. Sekarang kita perhatikan yang B, are still being selected, ya. They are still being selected by a team. Mereka still masih sedang diseleksi oleh sebuah tim. Maka jawabannya adalah B. Mengapa jawaban yang C salah? Ya. Di sini ada kata be, ya. Be itu sendiri adalah to be untuk modal verb, ya. Sementara di sini tidak ada modal verb seperti will, can dan sebagainya, ya. So the right answer for number 11 is B, ya. Next, number 12. Okay. So you have finished typing those letters. Oke, kita lanjut. When did you do it? Lalu dijawab when you blank 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 the meeting. Oke. Teman-teman sekalian, untuk menjawab soal ini ya, saya memberikan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya begini.
ketika kamu datang ke rumahku, aku sedang sarapan pagi. Maka bahasa Inggrisnya adalah when you came, ya, tentu dalam past tense. When you came to my home, to my house, I am having breakfast. Ya, I was having breakfast, ya. When you came to my house, to my home yesterday, I was having breakfast. Oke. Ada dua kejadian yang terjadi di waktu lampau, maka yang satunya lagi harus dalam continuous, ya. So the right answer for number 12 is ketika kamu sedang menghadiri sebuah rapat, ya. Jadi jawabannya adalah B. Alright, we are going to number 13, ya, nomor 13. Blank blank collected many stamps, he sold it. Ya. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita coba aja satu persatu lalu kita bahas, ya. Di sini jika kita masukkan pilihan A, ya, after he collected, ya, yang pertama kata after itu, oke, diikuti kalimat lengkap subjek, predikat, objek atau komplement. Maka di sini jika kita masukkan pilihan A, ya, setelah dia mengkoleksi banyak perangko, ya, dia menjualnya, ya. Berarti di sini ada dua kejadian di waktu lampau, oke. Satu kejadian tentu terlebih dahulu terjadi, diikuti kejadian yang lain. Maka kejadian yang pertama itu harus dalam bentuk past perfect. Ya, jadi kalau kita masukkan pilihan A, dia sama-sama dalam bentuk past tense. Ya, jadi pilihan A adalah salah. Next, pilihan B, after having. Ya, after seperti yang saya katakan tadi, after diikuti kalimat lengkap. Ya. Kecuali after diikuti kalimat lengkap, ya teman-teman, ya. Jadi di sini pilihan B juga kurang tepat. Oke. Sekarang because collected, ya, tidak ada subjeknya. Oke. Mengapa jawabannya adalah C, ya? Ini adalah mengenai materi bahasa Inggris yaitu participle. Oke. Ada present participle, ada past participle, ada perfect participle. Bapak Ibu nanti mungkin bisa melihat buku bahasa Inggris atau di Google bagaimana materi bahasa Inggris mengenai participle, ya. Di sini participle-nya mengenai present participle. Setelah dimasukkan participle di sini, maka participle itu sendiri mempunyai arti setelah, ya. Jadi bisa kita artikan setelah mengkoleksi banyak perangko, dia menjualnya. Oke. Jadi di sini jika kita masukkan di titik-titik di awal kalimat itu sendiri, dia otomatis berarti dalam bentuk past perfect, ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya berikan di pembahasan, ya, di pembahasan tryout SKB Bahasa Inggris CPNS tahun 2020. Jika teman-teman sekalian, ya, mempunyai argumentasi yang lain, silahkan ketik di kolom komentar. Ya, dari nomor 6 sampai nomor 13, berapa soal teman-teman yang benar, ketikkan di kolom komentar. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya akan umumkan hasil tryoutnya di komentar kolom dari video ini. Thank you very much for your time and see you next time. Goodbye.